lagi bersama saya Diah Astika di Glow Up. Temukan versi terbaikmu. Nah, Glow Up nih kali ini lagi datang ke Vivi Skin Clinic nih. Dan hari ini kita akan bahas klinik kecantikan Bumil dan Busui. Tentunya saya tidak akan sendirian karena hari ini juga sudah hadir di tengah kita nih ada Dr. Vivi. Halo Dr. Vivi. Halo. Dan Dr. Viva ini merupakan owner dari Vivi Skin Clinic ya dokter ya. Gimana dokter, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, dokter, hari ini seperti yang udah tadi saya katakan, aduh ini belibet ya, bahwa kita akan bahas tentang klinik kecantikan Bumil dan Busui gitu ya, dimana katanya si Vivi Skin Clinic ini concern ke perawatan Bumil dan juga Busui gitu ya. Ya. Oke. Oke, dokter, pengen nanya nih, kenapa sih ibu hamil dan juga ibu menyusui ini menjadi concern dari si Vivi Skin Clinic ini, dokter? Kenapa? Oke, thank you ya Mbak. Sebenarnya Vivi Skin Clinic itu tidak melulu untuk ibu hamil dan menyusui. Hanya saja kita lihat ya, kita lihat ya, klinik itu kan sudah banyak sekali. Dan pesan sponsornya pasti putih glowing gitu. Betul. Kan. Nah, terus selalu setiap kali saya berhadapan dengan pasien, kan kebetulan Vivi Skin Clinic itu sudah menginjak tahun ke-9. Wow. Ya kan? Nah, jadi selama perjalanan saya bertemu konsultasi dengan pasien itu selalu, dokter saya hamil, jadi nggak boleh pakai krim ya, kan gitu kan. Terus ada lagi nih pasien datang, kemana aja Mbak, kan gitu kan. Iya dokter, soalnya saya habis hamil dan menyusui gitu kan. Sekarang ini saya kembali lagi, saya pengen putih, saya pengen glowing gitu kan. Loh, kan hamil juga boleh pakai skincare, menyusui juga boleh gitu kan. Siapa yang bilang nggak boleh gitu? Kan katanya nggak boleh pakai krim. Kalau lagi hamil nggak boleh pakai krim. Bahkan dokter SPOG-nya pun tidak menyarankan kan gitu. Nah, dari situ saya langsung kalau kayak gini kayaknya kasihan ya ibu-ibu hamil gitu. Termasuk aku juga kan sudah punya 3 gitu ya, 3 anak gitu ya. Jadi saya fine-fine aja gitu, dari saya mau merencanakan kehamilan sampai saya menyusui. Saat ini pun saya masih menyusui, baik-baik aja gitu saya pakai krim. Jadi kenapa enggak gitu. Kasian lah, masa yang glowing cuman yang belum menikah atau lagi nggak hamil, lagi menyusui gitu ya. Jadi, semua orang boleh cantik, berhak gitu ya. Berhak. Oke, berarti itu menjawab keresahan dari para Bumil dan Busui begitu ya. Mungkin tadinya ada banyak sekali ini dokter ya, lebih ke larangan-larangan dari orang yang mungkin sebetulnya belum cukup tahu ilmunya begitu ya. Tapi kayak nggak boleh loh kalau hamil atau lagi menyusui memakai krim sesuatu gitu misalnya. Tapi ada nggak sih dokter sebetulnya hal-hal yang memang harus dihindari oleh Bumil dan Busui, misal kayak produk-produk tertentu yang mengandung sesuatu gitu yang harus dihindari oleh mereka tuh seperti apa tuh dokter? Benar, karena mereka pahamnya krim yang beredar itu sama semua. Krim yang untuk bikin glowing, untuk bikin putih itu ya krim racik. Krim yang tidak boleh untuk ibu hamil dan menyusui. Jadi semua mengeneralisasi bahwa nggak boleh ibu hamil dan menyusui. Padahal sebenarnya banyak krim-krim yang diperbolehkan gitu. Paling gampang aja. Biasanya yang sudah lolos BPOM, yang sudah beredar di drugstore, di pasaran, kalau kita menyebutnya OTC ya, krim-krim OTC gitu. Jadi kayak krim-krim yang memang sudah beredar luas, itu sebenarnya baik-baik aja kok. Hanya memang kadang-kadang kan ada yang nakal, ya kan? Ya yang lagi marak lah krim abal-abal gitu ya. Dapat BPOM dari mana gitu? Ternyata produknya isinya tidak benar gitu. Nah, tapi secara garis besar, kandungan yang tidak diperbolehkan untuk ibu hamil, lebih ke ibu hamil sih sebenarnya. Kalau menyusui masih aman lah. Kenapa sih kalau ibu hamil kita harus benar-benar concern gitu? Saya biasanya kalau lagi konsultasi, saya selalu bilang gini, kamu lagi hamil, kamu nggak boleh egois, kan? Karena kita tuh lagi ada seseorang, ada jiwa lain, tubuh lain gitu ya. Tubuh lain di
tubuh kamu, kita gitu. dimana sebenarnya kamu cukup bersabar aja. Nah, pembentukan organ tubuh di bayi itu kan sebenarnya trimester pertama, dimana itu kan 3 bulan pertama. Sabarlah gitu kan, kamu nggak perlu pakai yang terlalu kuat gitu kan. Nanti setelah pertumbuhan janinnya itu di akhir bulan 9 bulan gitu ya, trimester terakhir kamu boleh mulai agak berani gitu. Nah, sekarang bahannya nih, bahan apa sih gitu kan. Nomor 1, kalau kita sudah tahu, jadi gini sih maksudnya, krim atau produk yang aman pada dasarnya kan tidak harus untuk ibu hamil dan menyusui dong. Ya dirimu kan juga pengen pakai yang aman dong. Betul. Kenapa yang aman cuma boleh ibu hamil dan menyusui aja? Iya. Terus kamu boleh dong dikasih yang tidak aman, kan nggak gitu. Nah, sebagai dokter, sebagai yang punya klinik, itu harus kalau saya maksudnya ngapain kita pilih-pilih orang gitu. Jadi ya saya juga prinsipnya menjalankan klinik, saya maunya kalau malam tidur nyenyak. Oke, ngapain gitu kan, bikin orang putih glowing tapi akhirnya nggak cuman sekarang toh, masa tuanya nanti kamu okronosis misalnya gitu kan, jadi kayak fleknya tebel semuanya kan dosa gitu ya. Jadi sebenarnya keamanan itu sebenarnya untuk semuanya, tapi pada dasarnya satu, hindari produk-produk yang abal-abal. Ya, abal-abal itu biasanya mengandung merkuri. Sudah jelas, merkuri itu adalah bukan kosmetik. Merkuri itu logam berat, dimana kamu pernah nggak tensi darah? Itu tensi darah kalau yang bukan yang nano ini ya, yang ditaruh di sini ya, yang dipencet-pencet gitu, itu kan ada yang naik tuh, air raksa. Nah, itu kan air raksa. Itu kalau pecah gitu kan, kena tangan, kena apa, itu kan beracun, berbahaya gitu. Kok dipakai ke kosmetik? Nah, merkuri nggak harus ibu hamil. Semuanya juga nggak boleh. Nah, kenapa? Ya lebih parah lagi kalau ibu hamil pakai ke bayi. Ya, itu satu. Dokter, sepertinya kita harus lanjut setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Glow Up, temukan versi terbaikmu. Pemirsa masih di Glow Up bareng sama aku Dia Astika dan juga Dr. Vivi. Bareng dong dok, kita sebutin tagline-nya Glow Up itu temukan versi terbaikmu gitu ya. Kita ulang ya, versi terbaikmu. Di Glow Up temukan versi terbaikmu. Luar biasa. Dr. Vivi, tadi kita sudah sedikit membahas ya tentang mengapa Vivi Skin Clinic ini concern sama bumil dan juga busui gitu. Nah, kita pengen tahu nih treatment apa aja sih yang dimiliki sama Vivi Skin Clinic ini, terutama mungkin untuk para bumil dan busui gitu ya. Sama, sebenarnya tidak ada perbedaan karena Vivi Skin Clinic menggunakan produk-produk yang memang sudah aman. Jadi secara produk itu tidak ada perbedaan. Hanya saja untuk treatmentnya, karena ibu hamil ada seseorang di dalamnya, maka kita akan meng-skip tindakan yang menggunakan alat-alat listrik yang terlalu kuat, sehingga takutnya kan bahasanya nyetrum gitu ya. Padahal sih nggak segitunya juga gitu kan, cuma takutnya gitu. Jadi ada yang skip. Jadi biasanya gini, kamu boleh pakai treatment ini gitu kan, tapi nanti kamu kasih tahu ya sama terapis kamu kalau kamu sedang hamil. Kadang-kadang kan nggak kelihatan ya, pas lagi tidur tuh rata tuh. Mbak, saya lagi hamil nih gitu. Nanti ada alat yang di skip. Karena itu takutnya mengagetkan. Sebenarnya kalau lagi facial itu yang ditakutkan nomor 1 adalah kontraksi. Maksudnya gini, kadang-kadang dipencetin, terus dia karena tidak berani ngomong gitu kan, terus dia tegang, kenceng gitu kan, nahanin gitu kan, terus akhirnya kan kontraksi gitu kan. Lebih ke situ gitu. Makanya, tapi kalau di Vivi sih jarang. Karena apa? Tapi sudah pernah belum dok? Enggak lah. Jangan ya, jangan. Enggak, karena gini,
Kalau di Vivi Skin Clinic kebetulan tagline-nya itu facial minimal rasa sakit. Oke. Nah, jadi kita nggak pakai uap-uapan. Karena kalau uap-uap, oke, dia ngebuka pori-pori sebelum diekstraksi kan. Tapi nanti kena AC, Nutup pori-porinya lagi. nutup lagi gitu kan, dipecetinnya sakit lagi. Kita nggak pakai itu. Kita pakai suatu produk di mana melunakkan komedo. Jadi saya aja kalau facial tidur gitu kan, jadi nggak sakit gitu. Benar minim rasa sakit gitu. Kenapa minim? Kenapa nggak tanpa rasa sakit? Karena namanya manusia ambang rangsangnya beda. Betul. Baru digini aja udah, aduh ada. Namanya kan orang Itu saya sih sepertinya. sugesti kan gitu. Nah tapi kalau masalah produk-produknya aman. Masalah alatnya udah pastilah. Kalau laser, sebenarnya laser boleh. Cuman aku pribadi lebih ke kalau bisa hindarin. Karena memang belum terbukti ya kita ngelaser kepada ibu hamil terus anaknya kenapa-napa. Ya tapi saya juga nggak mau ngambil resiko. Betul. Ya ngapain juga. Toh saya punya modalitas lain yang bisa bikin bumil glow up tanpa harus yang begitu. Laser gitu ya. Pokoknya prinsipnya saya nggak mau ngambil resiko. Oke. Tapi boleh nggak sih dok, misal kayak intinya semua ibu hamil itu boleh melakukan semua treatment gitu ya? Oh nggak bisa sih. Oh nggak bisa juga. Nggak in general gitu ya. Maksudnya tetap ada soalnya batas-batasnya karena gitu. produknya kan. Misalnya kayak tadi kita balik lagi nih, produk apa? Ternyata di dalam produk satu klinik mengandung turunan vitamin A. Which is itu yang kalau dikenal tuh retinol gitu kan nggak boleh. Gitu kan, jadi nggak bisa gitu. Tapi kalau aku bisa klaim karena aku tahu kan produk yang aku pakai apa aja gitu. Tapi kalau in general, dokter Vivi bilang kalau ibu hamil sebenarnya boleh facial kok gitu. Nggak bisa in general gitu sih. Balik lagi tergantung sama kondisinya mungkin ya. Produknya juga, alatnya juga gitu. Oke. Jadi di depan kita ini ada beberapa produk-produk nih dokter, mungkin boleh kita sebutkan apa saja nih dokter nih? Itu hand and body lotion. Hand and body lotion. Ada malam dan siang. Oh oke. Nah, ini ada daily lotion sama night lotion ya. Tercipta karena apa? Banyak sekali hand body lotion yang marak di marketplace atau dimanapun bikin putih. Tapi endingnya stretch mark. Oh. Pernah denger kan? Jadi lotion abal-abal, putihnya cepet tapi bikin stretch mark. Ini sudah ada testimoninya. Semua satu pot habis, cerah juga kok, tapi nggak bikin stretch mark. Dan ini aman untuk ibu hamil dan menyusui. Oh wow. Nah itu. Ini aman untuk saya juga nggak nih dokter? Iya aman. Ini boleh nanti saya kantongin ya dokter ya. Jadi nodong ya. Nah, itu jadi ini best seller. Jadi karena ya itu sekarang sudah banyak yang pinter ya gitu kan. Karena stretch mark nggak bisa balik. Mau di laser, harus ada mau tindakan. Nggak bisa tetap. Sudah berpasrah kan gitu. Makanya ayo gitu. Kenapa sih harus yang pengen instan gimana gitu kan? Lebih baik mencegah gitu ya daripada mengobati. Kan ngobatinya mahal. Ngobatinya mahal juga ya. Oke, selain itu apa lagi nih dokter? Kalau produk in general ya nggak harus ibu hamil dan menyusui. Tapi kenapa ibu hamil dan menyusui ini wajib banget nih pakai ini gitu ya. Nah, kalau di makanan itu ada yang namanya micin penyedap gitu kan. Nah, apakah micin penyedap itu berbahaya? Tidak selalu. Tapi kan lebih baik menghindari. Ini pun sama. Di produk ini Stay White dan Stay Clear, kita sudah tidak menggunakan paraben. Kita sudah tidak menggunakan SLS. Kita sudah tidak menggunakan deterjen. Kita sudah tidak menggunakan bahan-bahan yang bukan berbahaya sih, tapi lebih baik dihindari. Kenapa sih ada pengawet dan lain-lain gitu kan? Karena apa? Yaitu kita benar-benar memfilter untuk ibu hamil agar gimana ya? Udah deh bumil, fokus aja gitu kepada kehamilanmu, urusan muka, badan serahin ke kita gitu. Jadi kamu nggak perlu was-was. Tapi jangan minta instan kan gitu kan. Betul, semuanya kan harus berproses gitu ya dokter ya. Oke, mungkin kita lanjut setelah ini lagi dokter ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Glow Up, temukan versi terbaikmu.
pemirsa, ada masih di Glow Up, temukan versi terbaikmu, dan kita masih bareng sama Dokter Vivi nih di sini ya dokter ya. Gimana, masih betah ya? Oh iya betah. Betah lah, di tempat sendiri ya kita yang main ya. Salah nih yang nanya nih. Oke dokter, kita masih mau lanjut lagi nih. Tadi sudah bahas tentang treatment-treatment yang ada di Vivi Skin gitu ya. Kemudian kita pengen denger nih tips dari Dokter Vivi sendiri untuk mungkin para bumil di luar sana atau busui di luar sana, kira-kira menggunakan skincare itu tipsnya seperti apa sih dokter gitu? Oke. Ya, untuk ibu hamil dan ibu menyusui di luar sana, nomor 1, kamu jangan khawatir bahwa cantik, glow up, glowing itu adalah hak kamu juga, gitu ya. Jadi jangan ngerasa kalau kamu begitu test pack gitu ya, positif terus singkirin semuanya gitu kan. Hempas gitu ya. Terus habis itu ya udah aku bluak aja gitu kan. Enggak gitu. Kamu berhak kok gitu. Nah, ada beberapa ya kalau misalnya konsultasi nih di DM biasanya kan gitu, dok saya hamil nih gitu kan. Terus kalau di sahabat Vivi kan, kalau sebutan kita sahabat Vivi kan, dokter krim saya begini cepet gitu kan ya. Apa yang harus saya stop, apa yang harus saya lanjut? Terbanyak saya selalu bilang lanjut. Terus mereka nggak yakin gitu. Yakin dok, saya kan lagi hamil gitu. Ini gimana sih? Karena pada dasarnya itu kalau memang sudah di Vivi, kita pengennya kan semuanya aman. Tapi khusus untuk ibu hamil dan menyusui, mungkin concernnya gini. Nomor 1, kamu hamil dari awal itu pasti biasanya ya morning sickness, mual-mual, malas makan, malas minum gitu kan. Udah untung gitu kan kalau misalnya mandi aja untung kayaknya. Iya. Nah, jadi nomor 1 hidrasi, air gitu kan, minum yang banyak kalau bisa. Nah, wajah pun begitu. Jadi nomor 1 itu adalah pelembab. Nah, kalau di sini kita ada namanya moistful, moistful gitu kan. Moistful gitu. Di sini apa sih kandungan nomor 1-nya? Ceramide. Udah geger kan. Cyanamide. Nah, itu udah lama ini produk, sebelum yang sana-sana geger ini udah lama gitu kan. Kenapa sih gitu kan? Nah, karena dia itu untuk skin barrier. Nah, untuk skin barrier kulit kan. Jadi melembabkan, bahkan ini bayi pun boleh pakai. Anak saya waktu ruam popok kita olesin baik-baik saja. Terus kan biasa kalau bayi-bayi itu merah-merah gitu ya. Gigit nyamuk pun bisa gitu. Jadi nomor 1 lembab. Kulit tuh harus lembab, kulit tuh harus terhidrasi. Maka nomor 1 pelembab. Nomor 2 adalah cleansingnya dong, pembersihannya. Sebenarnya kalau di Vivi nih ya, penggunaan sabun yang tepat itu sebenarnya menyelesaikan 50% masalah kamu. Sabun ini, sabun ini best facial washnya ya? Ya, di sini aku emang ambilin yang NTD, normal to dry. Kita punya sabun NTO, normal to oily. Tapi pada dasarnya karena kita ngomongin ibu hamil dan menyusui, ya pasti kan biasanya kering. Kering ya, nah, kulitnya. Kita akan pakai normal to dry. Pemilihan sabun yang tepat akan menyelesaikan 50% masalah kamu. Bahkan remaja-remaja, pasien terkecil saya kan 11 tahun, datang ke klinik, si ibunya udah ngomong, anak saya kasih ini itu. Enggak, ibu pakai sabun aja. Nah, itu kan sabun pelembab. Nutrisinya sama cleansingnya harus bersih. Yang ketiga apa? Perlindungannya kan. Sunscreen. Sudah gitu. Nah, sunscreennya kita juga SPF-nya 50, aman untuk kondisi apapun, sensitif, terus biasa kan kalau hamil kan ada 2 pilihan, pregnancy glowing atau buluk. Gitu kan? Jadi ada tuh kalau hamil cakep bener, hormon katanya bawaan bayi gitu ya. Tapi itu sebenarnya dia hormonnya bagus banget tuh, gitu kan. Ya udah gitu kan. Tapi yang buluk pun gitu kan, ya nggak apa-apa gitu, maksudnya kita bisa gitu, aman. Itu jadi kalau produk minimal 3 itulah, sabunnya, terus pelembabnya sama sunscreen. Di sini kita nggak nyebutin krim malam loh ya. Karena pada dasarnya krim malam itu tambahan sih, ya kan. Itu kunciannya 3 itu gitu ya. Cukup 3 itu, maka muka kamu akan sehat. Pada saat muka kamu sehat, glowing terpancar. Gitu kan. Karena glowing itu kan sebenarnya akhir. Jadi misalnya gini, kadang-kadang orang datang, ujuk, saya pengen glowing gitu kan. Nah, kalau di Vivi nggak bisa gitu kan, langsung gitu ya. Jadi kita perbaiki dulu. Tidak akan terjadi glowing kalau muka kamu masih
apa ya bahasannya, mohon maaf, geradakan gitu ya. Karena glowing itu kan pantulan cahaya. Pantulan cahaya dia memantul di permukaan yang halus, licin. Betul. Nah, kalau permukaan kamu masih naik turun, banyak beruntusan, banyak kulit kasarnya, maka cahaya akan keserap. Oh. Jadi nggak akan glowing, bluak ya. kelus gitu kan. Kelus gitu ya kalau bahasa kita. Solusinya apa? Diamplas. Oke. Facial maksudnya. Facial gitu kan. Karena facial kita tuh sebutannya saya bilang yuk diamplas dulu yuk. Karena menggunakan microdermabrasi. Kan dialusin gitu dan itu aman. Oke, mungkin terakhir nih dokter ya. Panjang. Mungkin mungkin yang ingin dokter sampaikan nih mungkin ke pemirsa di rumah gitu ya. Tentang apapun itu silakan dokter yang ingin disampaikan. Oke, nomor 1, karena temanya kita adalah bumil dan busui, itu berhak glowing, berhak untuk kulitnya sehat. Jadi Vivi Skin Clinic ada untuk menemani perjalanan cantik kalian. Itu. Dan yang kedua adalah jangan terpikat oleh hasil instan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kadang-kadang asal beli cepet gitu kan ya. Tapi ingat, lihat siapa dulu yang ada di belakang produk itu atau di belakang klinik itu, karena tidak semuanya yang punya klinik, tidak semuanya yang punya produk sebenarnya pakai produk itu. Betul. Ya, jadi be wise, be smart. Oke, itu dia, be wise, be smart. Dan pemirsa, ternyata nih Dokter Vivi waktu kita sudah habis ya. Tidak terasa ya. Mungkin lain kali boleh saya main lagi ke sini ya dokter ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang hal lain lagi gitu ya. Dan pemirsa, itu dia Glow Up kali ini bersama Vivi Skin Clinic bersama Dokter Vivi di sini yang super humble ini. Humble dan sambel. Dan kita bakal lanjut lagi di episode yang lain di Glow Up, di klinik-klinik mana lagi kira-kira yang akan kita datangi. Jadi terima kasih sudah menonton episode Glow Up kali ini. Saya Dia Astika pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.